Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat SG dimanapun Anda berada, bahwa Nahdlatul Ulama semakin hari semakin memprihatinkan, semakin hari semakin melemah. Organisasi terbesar itu yang penuh dengan jasa-jasa perjuangan kemerdekaan dalam rangka mengusir penjajah, mengusir pemikiran-pemikiran yang membahayakan Pancasila, dari mulai PKI, dari mulai ideologi radikal, liberal, sekuler, dan lain sebagainya, kini hanya sebagai masa lalu belaka. Kita lihat NU sekarang tidak seperti dahulu. NU sekarang jauh dengan visi misi perjuangan para alim ulama terdahulu, yang dimana para alim ulama terdahulu sangat getol dan sangat peka terhadap pemikiran-pemikiran yang membahayakan negara kesatuan Republik Indonesia. Nahdlatul Ulama adalah organisasi yang saya sayangi, yang dulu adalah organisasi yang ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan. Kita teringat pada tahun 2017, di mana di situ ada pagelaran pesta demokrasi. Monas yang menjadi monumen nasional dijadikan sebagai monumen politik identitas, di mana orang-orang yang berbaju agama itu menggunakan agama sebagai tunggangan politik yang mengakibatkan polarisasi, mengakibatkan perpecahan di kalangan masyarakat Indonesia. Dan siapa yang menjadi pentolan pada masa itu? Yakni yang sekarang tidak terbukti sebagai cucu Nabi. Peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat mencekam. Dan pada waktu itu, teman-teman sekalian, Nahdlatul Ulama, Ansor, Banser di berbagai wilayah kompak serentak menghajar habis-habisan ideologi yang sangat berbahaya bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Namun, saudaraku sebangsa dan setanah air, seiring berjalannya waktu, berganti kepemerintahan, Nahdlatul Ulama juga ikut berganti secara spirit, secara pemikiran, bahkan secara ideologi. Isu nasab datang bukannya malah memberikan sebuah ruang yang luas untuk perkembangan ilmu pengetahuan, untuk perkembangan wawasan kebangsaan putra-putra bangsa. Tapi apa yang terjadi? Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU berpidato dengan lantangnya, dengan entengnya, mengatakan orang-orang goblok gak usah menanyakan dalil. Mari kita ikut saja, orang-orang goblok gak usah nanya dalilnya, orang-orang goblok. Karena blunder tersebut, NU dicaci maki habis-habisan. NU sudah tidak dipercaya lagi oleh masyarakat sebagai organisasi yang memperjuangkan spirit kebangsaan. Kemudian saudaraku, tidak sampai situ. Ketika NU dikasih tambang, NU juga dicaci maki lagi. Dicaci maki habis-habisan, dihajar habis-habisan, bahkan dibanding-bandingkan dengan organisasi lain yang notabene adalah organisasi yang berdiri secara mandiri, seperti Al-Irsyad, seperti organisasi Islam lainnya. NU semakin merosot, tidak lagi dipercayai oleh masyarakat, bahkan oleh warganya sendiri. 5 tokoh NU berkunjung ke Israel dan pamer foto untuk menunjukkan ke publik bahwa mereka mendukung perjuangan Israel. NU semakin turun merosot dan terjun bebas, tidak dipercaya lagi oleh masyarakat. Dan puncaknya kemarin, teman-teman sekalian, yang saya bacakan surat edaran pertanggal 2 Juni 2025, pengurus besar Nahdlatul Ulama mengatakan dengan jelas, dengan nyata, bahwa PWI LS dibentuk untuk permusuhan.
tanpa bukti yang kuat, secara lisan dan tulisan, PBNU mengatakan bahwa PWILS adalah organisasi yang dibentuk untuk merusuh dan untuk perpecahan. Saudaraku sebangsa dan setanah air, NU semakin merosot dan warga NU sendiri semakin tidak percaya dengan pengurus besar Nahdlatul Ulama yang sekarang. Padahal teman-teman sekalian, bahwa PWILS notabene adalah sebuah organisasi resmi yang menjaga marwah Nabi Muhammad SAW, menjaga marwah Nahdlatul Ulama, menjaga marwah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari penyimpangan sejarah dan penyimpangan akidah. PWILS berhasil mendobrak, mengobrak-abrik makam-makam palsu. PWILS juga berhasil bekerja sama dengan BNN untuk memberantas narkoba yang merugikan bangsa dan negara. PWILS mempunyai prestasi yang besar dalam rangka menangkis semua pemikiran-pemikiran radikal, pemikiran-pemikiran komunis, dan pemikiran-pemikiran liberal. PWILS dalam sepak terjangnya selama 2 tahun sudah berhasil untuk percaya diri, untuk berani berdiri di kaki sendiri. Tidak ada penjajahan baik secara spiritual maupun secara fisik. PWILS berhasil meyakinkan warga Nahdien untuk berani berhadapan dengan siapapun di muka bumi ini tanpa terkecuali. Bahkan kepada Habib, yang dimana para murid-murid Habib tunduk-tunduk, dimana para Habib itu semena-mena sebelumnya, dimana para Habib itu seenaknya sendiri mendawir, seenaknya sendiri melakukan penjajahan spiritual di bumi Nusantara ini. PWILS muncul untuk menentang itu semua, muncul untuk menentang kezoliman, dan muncul untuk menentang penjajahan spiritual. Jadi teman-teman sekalian, bahwa kehadiran PWILS adalah untuk meyakinkan putra-putri bangsa Indonesia agar berdiri di kaki sendiri dan tidak takut atas penjajahan apapun. PWILS berhasil memberikan sebuah pemikiran-pemikiran yang segar untuk meluruskan sejarah yang tadinya sejarah bangsa dibelokkan ke sana ke sini, sejarah NU dibelokkan ke sana ke sini, dan nasab Nabi dipalsukan sedemikian rupa. PWILS berhasil membongkar itu semua. Tetapi apa saudaraku sebangsa dan setanah air, oleh orang tuanya sendiri, yakni PBNU, PWILS dinilai sebagai organisasi perusuh. Lantas yang jadi pertanyaannya adalah, mau kemana Nahdlatul Ulama? Apakah mau kembali ke masa lalu, di mana orang-orang yang berbaju agama menguasai elemen bangsa, mengobrak-abrik bangsa Indonesia dengan pemikiran-pemikiran radikal maupun pemikiran-pemikiran komunis. Dan ditunggu saja waktunya kehancuran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Naudzubillah, summa naudzubillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.